Shalom, welcome di ibadah online GKI House. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita fokus kepada Tuhan kita, dan kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat saat ini kami mau datang kepadamu. Kami mau pakai waktu-waktu ini untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan. Kau yang bawa hati setiap anak-anak-Mu untuk tertuju kepada Tuhan. Berkati ibadah yang kami kerjakan ini, lembutkan setiap hati dan jamah setiap hati kami. Penuhi kami dengan puji-pujian akan Engkau ya Tuhan. Dan berkati setiap anak-anak-Mu juga yang membawa persembahan Tuhan ke rumah-Mu. Engkau yang memberkati juga finansial yang ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, saya percaya saudara pasti diberkati pagi hari ini. Semangat untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih lagi, sukacita dari surga, amin. Mari saya percaya saudara diberkati, amin. Kita angkat pujian ini, sukacita dari surga. Sukacita dari surga, itu yang ku rindu. Sukacita dari surga, ku terima darimu. Ku bersuka dan bersorak, memuji kebesaran-Mu. Kau baik bagiku. Sukacita dari surga, itu yang ku rindu. Sukacita dari surga, ku terima darimu. Terima kasih oh Yesusku, buat anugerah kasih-Mu yang Kau nyatakan di hidupku. Amin. Sukacita besar melimpah dalamku, sukacita darimu, itu yang ku rindukan. Sukacita besar mengalir dalamku, sukacita darimu, selalu ku rindukan. Sekali lagi nangga pujian ini, mari kita lebih semangat untuk Tuhan. Amin. Dari surga, itu yang ku rindu. Sukacita dari surga, ku terima darimu. Ku bersuka dan bersorak, memuji kebesaran-Mu. Kau baik bagiku. Sukacita dari surga, itu yang ku rindu. Sukacita dari surga, ku terima darimu. Terima kasih oh Yesusku, buat anugerah kasih-Mu yang Kau nyatakan di hidupku. Sukacita besar melimpah dalamku, sukacita darimu, itu yang ku rindukan.
kepada Tuhan. Dan mari nyatakan lagi sukacita kepada Tuhan melalui lagu ini yang menyatakan, Engkau yang memulihkanku. Kau yang memulihkanku, yang mengasihiku, yang menguatkanku. Wow. Kau Yang menguduskanku, yang menggiramkanku. Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku. Ku puji Kau, ku puji Kau, ku sembah Kau, Raja mulia. Ku agungkan, ku bermazmur, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Jiwaku bersorak bagimu. Haleluya, haleluya. Ku bersuka di hadapan Raja. Nyatakan, Kau yang memulihkanku, yang mengasihiku, yang menguatkanku. Oh, Kau yang menguduskanku, yang menggirangkanku. Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku. Ku puji Kau, ku puji Kau, ku sembah Kau, Raja mulia. Ku agungkan, ku bermazmur, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Jiwaku bersorak bagimu. Haleluya, haleluya. Ku bersuka di hadapan Raja. Angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Jiwaku bersorak bagimu. Haleluya, haleluya. Ku bersuka di hadapan Raja. Ku bersuka, ku bersuka di hadapan Raja. Ku bersuka di hadapan Raja. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Saya percaya saudara diberkati dimanapun kita berada, amin. Mari saya undang saudara, siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita lebih lagi. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari saya undang saudaraku untuk memuji Tuhan lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan kita dan sembah Allah kita. Puji Dia karena Dia yang layak kita puji, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Terima kasih. Layakkan setiap pujian kami Tuhan, layakkan setiap penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang mulia bagi kami. masuk
Ku masuk dalam hadirat-Mu. Kami puji Kau Tuhan. Ku puji Kau, Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Mujizat-Mu masih ada di dalam hidupku. Selamanya ku sembah Kau Yesus. Ku puji Kau, Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Mujizat-Mu masih ada di dalam hidupku. Selamanya ku sembah Kau Yesus. Mujizat-Mu masih ada di dalam hidupku. Selamanya ku sembah Kau Yesus. Sekali lagi, mujizat-Mu masih ada. Mujizat-Mu masih ada di dalam hidupku. Selamanya ku sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau. Terima kasih Yesus. Mujizat-Mu masih ada. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan masih ada bagi kami. Kami bersyukur anugerah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasihi kami dengan kasih yang tetap. Kami bersyukur anugerah. Engkau baik Tuhan. Biar mulut kami penuh pujian. Tuhan, hari-hari ini banyak tekanan, banyak berita-berita yang menakutkan, banyak rintangan Tuhan yang kami hadapi. Tapi Tuhan, kami mau melatih diri kami untuk mengingat bahwa di dalam Engkau kami punya pengharapan. Di dalam Engkau kami bisa mengalami mujizat yang kami perlukan Tuhan, untuk menghadapi segala situasi kami. Kami mau mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Kami mau mengandalkan janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau pegang akan firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu terus berbicara dalam setiap hati kami, untuk meneguhkan kami, untuk meliding hidup kami, membimbing kami di jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat-saat ini lemah di dalam Tuhan, kendor di dalam Tuhan. Bapa, biar Engkau terus berkarya dalam hidup mereka. Roh Kudus terus berkata-kata melalui hati mereka, membawa mereka kembali menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, menetapkan langkahnya kembali kepada jalan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bahkan buat anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan, orang-orang yang ada di sekeliling kami, keluarga-keluarga kami, teman-teman Tuhan, bahkan orang-orang yang kami kenal yang sedang sakit. Kami berdoa biar Kau pulihkan mereka, Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan, pengharapan Tuhan, supaya pengharapan di dalam Tuhan menguatkan mereka, dan kesembuhan datang daripada Tuhan melanda mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat lingkungan kami, buat kota di mana kami tinggal. Kau berkati dengan kesejahteraan, Kau berkati dengan berkat-berkat yang terbaik, Kau berkati dengan takut akan Tuhan. Biar kejahatan dalam bentuk apapun semakin Tuhan ditekan, semakin berkurang, tapi kebajikan, kemurahan, kebenaran, keadilan semakin bertambah-tambah dikerjakan. Berkati pemerintahan bangsa kami, berkati sistem-sistem yang dibuat, program-program yang dibuat, keputusan-keputusan yang diambil, ketetapan-ketetapan yang dibuat Tuhan, biar untuk kepentingan yang baik bagi masyarakat yang ada, biar untuk kepentingan kesejahteraan rakyat ya Tuhan. Biar segala dosa bangsa ini dikembalikan untuk bertobat ya Bapa. Tapi kami berdoa lagi Tuhan, untuk minta kesempatan kepada Engkau memberkati bangsa kami dengan pertobatan, dengan pembaharuan, dengan pemulihan, dan juga dengan revival kerohanian ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami untuk firman Tuhan berbicara kepada setiap hati kami, dan biar firman Tuhan kami dengar
memerdekakan anak-anakmu sekalian. Di dalam nama Yesus, berkati anakmu yang menyampaikan firman-Mu, penuhkan dengan roh-Mu, dan berkati kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan kembali mendengarkan pemaparan tentang visi 2022, yang dimana kita harus mengerti ini supaya kita tahu sepanjang tahun ini gereja akan mengarahkan kita, dan kita boleh inline dengan apa yang gereja sedang bawa jemaatnya untuk menggenapi visi 2022. The year of fruitfulness. Tahun ini kita akan berbuah banyak. Tahun ini kita harus berbuah banyak. Tahun ini kita harus bekerja untuk menghasilkan buah bagi Tuhan, karena kita mau mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin, saudara. Nah, saudara, beberapa review yang saya mau coba bagikan, mau ingatkan saudara supaya kita jelas melakukannya juga dengan lebih mudah. Saya mau kembali review. Nah, di dalam Matius 13 ayat 23 dikatakan bahwa orang yang dengar dan mengerti firman Tuhan itulah yang akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jadi harus banyak dengar firman Tuhan, harus banyak ngerti firman Tuhan. Harus banyak dengar firman Tuhan, harus banyak ngerti firman Tuhan. Apa saja yang diminta itu kita akan menerimanya. Alkitab katakan demikian. Jadi kita mesti dengar banyak, kita mesti ngerti banyak. Makanya itu ikuti program-program yang ada di tahun ini supaya kita boleh dengar banyak, ngerti banyak, dan berbuah banyak. Amin, saudara. Nah, yang kedua adalah Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan bahwa orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, ia akan tertanam seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Ingat, tahun ini kita mau berhasil di dalam apa saja, tentu saja, ya. Dan terutama juga berhasil di dalam membaca firman-firman Tuhan ini, karena itu program kita dan kita mau buat program ini berhasil. Ayo, saudara, biar ini jadi kesukaan kita. Kalau mungkin pertama-tama kita sepertinya agak aduh, kok mesti ganti ya jam nonton aku dengan baca firman Tuhan. Ini kok mesti ganti ya jam dengerin baca koran aku, baca internet aku, jam Facebook aku, jam Instagram aku dengan firman Tuhan. Gak apa-apa, lakukan dulu, karena ini baik untuk membuat apa saja yang kita kerjakan berhasil, saudara. Orang yang kesukaannya firman Tuhan, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia akan berhasil di dalam apa saja. Makanya itu, saudara, ikuti program gereja ini. Ini tidak akan membawa saudara menjadi kehilangan waktu banyak, saudara rugi waktu banyak dengan baca Alkitab ini. Enggak, saudara, justru gereja sedang membawa saudara untuk berhasil di dalam apa saja yang kau kerjakan. Nah, saudara, karena kita diminta Tuhan untuk berbuah banyak, kita mesti tahu nih buah apa yang kita mesti hasilkan. Ya, jadi sasaran dari buah kita adalah buah roh. Mari sama-sama kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini sasaran dari apa yang kita mau capai dengan baca Alkitab yang banyak, dengan tinggal di dalam Tuhan, dengan ikuti program-program gereja ini yang kita mau coba produce dalam hidup kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ini nih 9 macam hal yang mau kita bangun, yang kita mau tambah, yang kita mau add value dalam hidup kita. Ini dia nih 9 ini. Kita mau menambah kasih, kita mau menambah sukacita, kita mau menambah damai sejahtera, kita mau menambah kesabaran, kita mau menambah kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Jadi saudara, ini yang kita mau coba kejar. Tambah-tambahkan terus. Mungkin kita sudah dikenal orang jadi orang yang baik, tapi ayo lebih baik lagi. Namanya juga berbuah lebih banyak, saudara. Kalau kita sudah menghasilkan buah di satu buah roh tersebut, tambahkan lagi. Kita mesti berbuah lebih banyak. Berbuah lebih banyak, bahkan berbuah sangat banyak. Ya. Ayo. Ini penting. Sasaran kita adalah buah roh. Sasaran kita adalah hal-hal yang tadi barusan kita baca. Nah, saudara, ketika seorang belajar, dengar, belajar, ngerti, dengar, belajar, ngerti, itu akan membuat kita jadi apa ya? Jadi punya knowledge, punya kepintaran, punya pengertian. Gitu. Orang dengar, orang ngerti, orang dengar, orang ngerti, orang belajar, orang mengerti, orang makin dengar, orang makin mengerti. Ya, memang itu seharusnya terjadi satu penambahan knowledge gitu dalam kehidupan kita di tahun ini untuk kita bisa menghasilkan buah. Cuman saudara, sasaran kita tetap yang kita uji adalah buah rohnya dan bukan kepintarannya. Nah, saya mau sedikit menjelaskan tentang kepintaran dan buah roh. Saudara, kalau yang namanya kepintaran, semua manusia itu suka. Bahkan kita digaji karena kepintaran kita. Kita dinilai karena kepintaran kita. Kita dibayar karena kepintaran kita. Perusahaan itu suka dengan kepintaran kita. Makanya setiap kali kita mengajukan CV, resume, kita tuh tulis pengalaman kita ada di mana saja. Lalu yang kita sodorkan adalah nilai-nilai kuliah kita. Berapa nilai desain kita, berapa nilai bisnis kita, mata kuliah yang kita present adalah nilainya, nilai kepintaran kita terhadap knowledge itu, saudara. Company bayar kita mahal dari kepintaran kita. Orang punya followers banyak, itu dari kepintarannya juga. Perusahaan berani bayar mahal dari kepintaran seseorang. Nah, saudara, cuman saya ketemukan di sini bahwa gini, it doesn't works with God. Enggak, itu bukan yang Tuhan cari, saudara. Enggak banyak cerita di dalam Alkitab yang Tuhan memuji kepintaran seseorang. Enggak banyak ceritanya. Kalau kita lihat di dalam pahlawan iman, Ibrani 11 itu banyak cerita tentang pahlawan iman. Karena iman Abraham, karena iman Habel, karena iman Sarah, karena iman Nuh. Itu kalau kita lihat spesifikasinya, Tuhan memuji itu karena apa? Karena kesalehan, karena ketaatan, karena apa? Bukan karena kepintaran, saudara. Nggak banyak cerita di dalam Alkitab yang berkata bahwa Tuhan menyanjung seseorang karena kepintarannya. Nah, makanya itu sasaran kita di tahun ini bukanlah pintar. Saya bukan anti orang pintar. Saya senang juga dengan orang pintar. Tapi kalau kepintaran kita present kepada Tuhan, kita susah menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Karena di dalam Alkitab tidak banyak Tuhan memuji seseorang karena kepintarannya. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Kenapa bukan kepintaran? Kenapa malah buah roh? Saudara, Nuh dipuji Tuhan. Abraham dipuji Tuhan karena ketaatannya. Nuh karena kesalehannya. Dia saleh. Dia takut akan Tuhan. Dia hidupnya bergaul dengan Tuhan. Ayat-ayat yang lain, Daud dipuji Tuhan karena perkenanan hatinya. Musa dipuji Tuhan karena kelemah lembutannya juga.
Jadi ada banyak hal yang Tuhan puji, tapi tidak kepintaran, saudara. Makanya itu, kalau tahun ini kita mau menyenangkan hati Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak karakter-karakter yang ternyata Tuhan cari, Tuhan mau untuk seseorang dapatkan, dan ketika seorang membawa itu ke hadapan Tuhan, Tuhan senang, Tuhan puji. Nah saudara, tahun ini biar sasaran kita terus buah roh, buah roh, buah roh. Aku mau jadi lebih sabar, aku mau jadi lebih baik, aku mau jadi orang yang bermurah hati, lebih lagi, aku mau punya penguasaan diri, lebih lagi, aku mau punya kelemah lembutan, lebih lagi. Nah ini sasaran kita, dan bukan kepintaran. Tahun ini kita mau menyenangkan hati Bapa kita di surga, kan? Bawalah buah roh, bukan kepintaran. Saudara, ada hal yang ternyata saya temukan bahwa kenapa ya buah roh kok nggak masuk, kepintaran kok nggak masuk di dalam buah roh. Sedangkan manusia begitu menyanjung-nyanjung sama yang namanya kepintaran. Oh, yang penting pintar dia, yang penting pintar. Cepat nangkepnya, cepat belajarnya. Orang itu kadang-kadang sudah bisa bekerja dengan modal itu aja, saudara. Manusia suka dengan yang pintar. Manusia suka mengikuti ide-ide orang pintar. Manusia suka dengerin perkataan orang pintar. Manusia suka gitu. Tapi pernyataannya adalah, apakah Tuhan suka? Kalau kita tahun ini mau menyenangkan hati Tuhan, kita bawa sesuatu yang Tuhan suka. Make sense kan? Nah saudara, saya mau kasih lihat sebuah perumpamaan di dalam Matius 25. Matius 25 ayat yang ke 14 mulai sampai ayat yang ke-30, saudara bisa baca di rumah. Dan saya akan cuplik secuplik demi secuplik karena ini cukup panjang. Tapi garis besarnya saudara tahu ceritanya bahwa ini adalah perumpamaan tentang talenta, yang dimana ada tuan yang baik hati memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta kepada masing-masing orang menurut kesanggupannya. Nah kita baca di dalam ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Masing-masing menurut kesanggupannya diberi modal yang berbeda-beda, karena masing-masing orang kesanggupannya beda-beda. Makanya modalnya beda-beda. Yang satu dikasih 5 karena dia sanggup 5, yang satu dikasih 2 karena dia sanggup 2, yang satu dikasih 1 karena dia sanggup 1. Dan Tuhan tahu bahwa mereka ini bisa mengembangkannya karena kesanggupannya mereka. Jadi modal dasarnya saja sudah beda, modal awalnya aja sudah beda, karena kesanggupannya beda-beda. Nah kalau kita lihat saudara di dalam perumpamaan tentang orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan yang 1 talenta ini saudara, yang 5 talenta ini berhasil mengembangkan hingga 10. Lalu dia present itu kepada tuannya, dan apa yang ternyata disukai oleh tuannya, apa yang ternyata dipuji oleh tuannya. Mari sama-sama kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi yang dipuji oleh tuannya itu adalah kebaikannya orang tersebut, kesetiaannya orang tersebut, bukan kepintarannya mengelola bisnis.
bukan kehebatannya, knowledge-nya, wawasannya di dalam mengembangkan usaha sehingga menjadi 10 talenta, saudara. Saya percaya orang ini capable banget, punya banget yang namanya knowledge, kepintaran, dan lain sebagainya, sehingga bisa menghasilkan sedemikian banyaknya. Tetapi yang dipuji oleh Tuhan adalah kebaikan dan kesetiaannya. Ingat, kebaikan dan kesetiaan itu ada di dalam salah satu buah roh itu. Demikian halnya dengan orang yang punya 2 talenta. Sama, saudara. 2 talenta bisa menjadi 4. Dia tidak lebih baik daripada orang yang punya 5 talenta. Tidak lebih baik, saudara. Tidak lebih berwawasan, tidak lebih pintar. Ini sedang-sedang lah ya kalau dibilang kepintarannya, gitu, di dalam mengembangkan bisnis dan usaha. Tetapi orang ini pun dipuji bukan karena kehebatannya, kelihayannya di dalam mengembangkan usaha. Sekali lagi, pujian yang sama yang diberikan oleh tuannya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sekali lagi, Tuhan melihat kesetiaan itu jauh lebih penting daripada kepintaran. Tuhan melihat kebaikan itu jauh lebih penting daripada kepintaran seseorang. Makanya itu, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang pintar. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang setia, jadilah orang yang bermurah hati. Lebih daripada kita cuma mau present kepintaran kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, banyak hal yang ternyata dipuji oleh Tuhan. Karakter seperti ini dipuji Tuhan, karakter ini disukai Tuhan, karakter ini loh disukai Tuhan, karakter yang ini disukai oleh Tuhan. Nah, tahun ini kita mau bawa itu tuh, bawa itu kepada Tuhan. Amin, saudara. Tetapi tidak demikian dengan hamba yang punya 1 talenta. Yang punya 1 talenta itu dari pertama kali dia terima talenta itu, dia kubur langsung, saudara. Dia memang jahat. Dia memang malas. Karena tidak mau mengupayakan sama sekali. Dia nggak baik. Makanya tidak bisa dikatakan, hai hambaku yang baik. Karena memang dia tidak baik. Dari pertama dia sudah bilang bahwa dia sudah punya persepsi bahwa tuannya itu adalah Tuhan yang kejam. Kalau kita baca di lanjutan ceritanya. Makanya memang dia jahat. Tuhan menegur dia karena, hai hambaku yang jahat dan malas. Kamu malas nih. Kamu jahat ini. Bukannya kamu gak bisa mengembangkan talenta loh. Bukan. Kamu jahat. Kamu malas. Saudara, penting untuk kita mengerti bahwa apa yang disukai Tuhan. Dan biar tahun ini kita membawa apa yang disukai Tuhan. Karena kita mengembangkan itu semua. Berbuah di dalam areal yang Tuhan sukai. Amin, saudara. Saudara, yang saya ketemukan dengan kepintaran, saudara. Yang saya ketemukan kepintaran adalah kepintaran setiap orang itu berbeda-beda. Ya jelas, ada orang yang terus-menerus berusaha untuk menjadi pintar gitu. Ya dia akan jadi lebih pintar karena yang namanya talenta bisa dikembangkan. Yang namanya talenta itu bisa di-upgrade. Yang namanya kepintaran itu bisa di-upgrade, bisa skillsnya bisa ditambah, makin banyak baca, makin banyak dengar, makin mengerti. Makin pakai waktunya untuk baca, makin mengerti. Betul gitu. Cuman saudara, saya mengerti di sini bahwa ada orang yang memang diberikan Tuhan kepintaran yang lebih cepat, fast learner, dan ada juga yang slow learner. Ada yang belajarnya cepat modelnya, ada orang yang tipe belajarnya lambat, slow learner. Dua-duanya bisa jadi pintar gak? Dua-duanya bisa jadi pintar. Tapi mungkin ini cepat, yang ini mungkin perlu ketekunan untuk bisa jadi pintar. Nah, itulah mengapa saya menemukan bahwa kepintaran itu bukan jadi sesuatu yang menarik di hatinya Tuhan. Karena toh kepintaran itu Tuhan yang memberikan. Aku memberikan orang ini kepintaran, aku memberikan orang ini lebih pintar daripada seseorang.
Karena memang panggilannya berbeda, karena maunya Tuhan dan rencana Tuhan atas orang itu berbeda, karena Tuhan mau orang ini mungkin menjangkau jiwa-jiwa, bagian dia adalah ayo jangkau jiwa orang-orang yang pintar. Makanya aku memberikan kau kepintaran lebih daripada orang yang lain. Fast learner banget orang ini. Cepat belajar apa aja, cepat belajar apa aja, cepat. Kenapa? Karena panggilan rencana Tuhan, kehendak Tuhan atas hidupnya dia yang dia harus fulfill. Nah, makanya saudara, kalau misalnya seseorang yang slow learner dikempit dengan seseorang yang fast learner dengan kepintarannya, nggak akan bisa terkejar. Karena ini belajar lama, yang ini belajar cepat sekali. Dan kalau kepintaran jadi satu ukuran yang diminta Tuhan, nggak akan bisa compete orang yang slow learner. Walaupun dengan ketekunan yang sama, hasilnya akan jauh beda. Anyway, kepintaran itu juga Tuhan yang beri. Betul kan? Nah, makanya itu starting point-nya beda. Tuhan udah kasih modal lebih banyak daripada yang satunya lagi. Sehingga bukan satu ukuran yang fair enough toh. Karena kepintaran gak sama. Tiap orang dikasih beda. Ada orang yang dikasih normal-normal aja, ada orang yang dikasih slow learner, ada orang yang dikasih fast learner. Masing-masing bisa mengembangkan, setia dalam perkara yang Tuhan beri. Walaupun slow learner, that's alright, gak apa-apa. Nanti satu hari nanti engkau akan sampai juga kok kepada pengetahuan yang kalau mencari pengetahuan pasti akan dapatkan pengetahuan, ya kan? Gak apa-apa. Tapi saudara, kepintaran itu jangan dibawa kepada Tuhan sebagai satu-satunya karakter yang kita gali, sebagai satu-satunya hal yang kita improve. Jangan saudara, justru buah rohnya, kasihnya, dengan kepintaran itu kita pakai untuk supaya kita punya kasih, supaya kita punya kebaikan, kemurahan, damai sejahtera. Pakai kepintaran itu, jadikan buah yang tetap ini buah yang dicari oleh Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Kepintaran itu starting point-nya beda bagi setiap orang. Tetapi yang namanya kasih, yang namanya buah roh, starting point-nya sama. Tidak ada di dalam Alkitab cerita bahwa Tuhan memberikan kasih yang lebih besar terhadap seorang ini daripada orang yang lain. Tuhan memberikan sukacita kepada satu orang ini nih, lebih besar daripada orang-orang yang lain. Gak ada cerita bahwa Tuhan memberikan kesalehan, kebaikan bagi orang ini sehingga dia gampang banget berbuat baik. Enggak. Tuhan memberikan kelemah lembutan gitu. Enggak. Tuhan memberikan penguasaan diri lebih banyak sehingga dia bisa tahan untuk menguasai dirinya. Enggak. Buah roh itu starting point-nya sama. Sehingga setiap orang, walaupun yang slow learner, nggak pinter-pinter banget, dengan orang yang pinter banget, dua-duanya mesti mengupgrade. Nah, Tuhan minta tahun ini, ayo, yang pinter hasilkan buah, yang nggak pinter hasilkan buahmu. Fair enough kan? Karena Tuhan nggak minta kepintaran, Tuhan minta kasih. Ayo, mana yang bisa membawa kasih bagi Tuhan? Orang yang slow learner atau orang yang fast learner? Kalau dua-duanya bisa membawa kasih bagi Tuhan, that's good. Itu yang Tuhan cari. Kalau dua-duanya, yang pinter bisa menguasai diri, yang kurang pinter juga bisa menguasai diri, that's good. Kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Yang pinter bisa bermurah hati, yang tidak pinter bisa bermurah hati juga, that's good. Itu yang Tuhan mau, buah roh.
saudara. Makanya itu saudara, jangan underestimate dirimu. Kalau aku kok belajarnya lama banget ya gitu. That's alright. Memang mungkin Tuhan memberikan kita kesanggupan yang nggak sama dengan orang-orang yang lain. Nggak usah ngiri dengan kepintaran orang lain gitu. Selama kita tahu bahwa aku belajar kok gitu. Mereka juga belajar sama. Yang penting aku improving dan aku menghasilkan buah. Tahun ini ingat, buah yang Tuhan mau untuk didapatkan dari jemaat di gereja House of Sacrifice adalah buah roh. Dan mari sama-sama kita miliki, kita produce. Pakai waktu kita untuk menghasilkan buah. Pakai waktu kita untuk berbuah banyak, saudara. Lebih sabar, lebih bermurah hati, lebih baik lagi, saudara. Lebih punya kasih, lebih punya damai sejahtera. Kenapa bisa lebih punya damai sejahtera? Karena Yesus makin besar dalam kehidupan kita. Dia adalah Raja Damai. Betul gak, saudara? Nah, makanya itu saudara, tahun ini ayo kita baca Alkitab 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kita dengarkan, kita jadi kesukaan nih buat kita nih. Mungkin ada yang bilang, ngantuk kok, susah kok, berat kok, susah. Nggak apa-apa, terusin, nanti kamu jadi suka. Kalau jadi suka, renungkannya jadi lebih gampang, jadi makin lebih mengerti. Ayo, ikuti aja. Ikuti flow-nya, ikuti speed-nya, saudara. Tiap minggu kita harus selesaikan kira-kira 1 atau 2 kitab untuk bisa selesaikan sampai di bulan Desember, karena 1 tahun itu cuma punya 52 minggu toh. Sedangkan kitab tuh ada 66. Makanya kita mesti kejar tuh. Ikuti aja flow-nya, nggak apa-apa. Substitute, ganti hal-hal lain yang nggak terlalu penting, ganti dengan baca Alkitab, saudara. Kalau dulu kita punya waktu nonton, waktu apa gitu, ganti dengan baca Alkitab ini, supaya selesai program ini. Ikuti aja programnya, ikuti. Gereja ini akan tuntut saudara untuk dengar lebih banyak firman Tuhan, ngerti lebih banyak firman Tuhan, dan nanti lihat apa saja yang kita buat berhasil. Tahun ini kita mau menghasilkan kasih lebih banyak. Tahun ini kita mau menghasilkan sukacita lebih banyak. Tahun ini kita mau menghasilkan damai sejahtera lebih banyak. Tahun ini kita mau menghasilkan kesabaran lebih banyak, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri lebih banyak, berbuah lebih banyak di areal ini, saudara. Ayo kita berbuah lebih banyak. Amin, saudara. Sehingga the year of fruitfulness benar-benar bisa menjadi tahun yang dimana gereja House of Sacrifice mempersembahkan banyak buah-buah bagi Tuhan, dan Bapa kita di surga dipermuliakan. Amin, saudara. Mari tutup Alkitab, saudara. Kita berdoa sekali lagi, minta Tuhan memberikan kesanggupan, kekuatan untuk kita bisa menjalani ini semua. Amin, saudara. Tundukkan kepala saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, Tuhan. Buat visi yang kami dengar lagi, Tuhan. Di-remind lagi dengan visi-visi yang Kau berikan dalam kehidupan jemaat-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan Yesus. Supaya jemaat-Mu, Tuhan, Kau memberikan kekuatan, kesanggupan, Tuhan, untuk menyukai firman Tuhan, menyukai perkataan-Mu, Tuhan, menyukai cerita-cerita-Mu, Tuhan, menyukai akan firman-firman yang begitu memerdekakan kehidupan kami, Tuhan Yesus. Ajar kami, Tuhan Yesus, setiap dari kami, Tuhan, supaya bisa berbuah banyak, Tuhan Yesus, menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu, Tuhan, menghasilkan buah bagi Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah berkat yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Diberkati rumah tanggamu, diberkati anak istrimu, suamimu, diberkati setiap apa yang kau kerjakan, diberkati sekolahmu, diberkati pelayananmu, dan bahkan diberkati segala usahamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Kita semua boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, and God bless.
Kehendakmu terjadilah di dalam hidupku. Ku tanya engkau, apa yang kau rindu? Tuntunanmu membuatku selalu merasa aman. Katakan sekarang engkau mengasihiku. Ku pernah datang kepadamu saat hati terluka, karena ku tahu engkau penyembuhku. Cintamu yang ajaib itu akan mengubahkanku. Biarkan aku melupakan segala masa laluku. Hati yang baru untukku saat ini membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak melihat lagi segala kelemahanku. Ku pernah datang kepadamu saat hati terluka, karena ku tahu engkau penyembuhku. Cintamu yang ajaib itu akan mengubahkanku. Biarkan aku melupakan segala masa laluku. Hati